Deburan ombak membelai lambung kapal Senja Manado, menciptakan melodi yang menenangkan bagi Natalia dan kekasihnya Andi. Usia Natalia baru menginjak 20 tahun, namun matanya memancarkan kedewasaan yang mendalam. Mereka berdua duduk di dek atas, tangan Andi melingkar erat di pinggang Natalia, menikmati semilir angin malam yang membawa aroma laut. Senyum tak lepas dari bibir Andi saat ia menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Manado. "Lihat nak," bisiknya. "Bintang-bintang itu seperti janji kita, tak terhingga." Natalia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Andi. Hubungan mereka telah terjalin selama 3 tahun, dipenuhi tawa, mimpi, dan rencana masa depan. Malam itu, mereka sedang dalam perjalanan pulang dari liburan singkat di sebuah pulau terpencil, tak sabar untuk kembali ke rutinitas mereka di Manado. Suasana di kapal ramai dengan canda tawa penumpang lainnya. Anak-anak berlarian riang, orang dewasa bercengkerama, dan alunan musik lembut mengiringi perjalanan. Natalia merasa begitu damai, seolah waktu berhenti di momen sempurna itu. Ia tak pernah menyangka bahwa kedamaian itu akan segera direnggut oleh kengerian yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, kapal mulai oleng. Goyangan kecil berubah menjadi guncangan hebat, membuat semua penumpang terhuyung. Alarm darurat berbunyi nyaring, memecah keheningan malam. Panik menyebar bagai wabah. Orang-orang mulai berteriak, saling dorong mencari jalan keluar. Andi dengan sigap memegang tangan Natalia, berusaha menuntunnya di tengah kerumunan yang kacau. "Ikut aku, Nat, kita harus ke dek atas," teriak Andi di tengah riuhnya suara kepanikan. Kapal semakin miring, air laut mulai merangsek masuk melalui celah-celah yang terbuka. Listrik padam menyisakan kegelapan pekat yang menambah kengerian. Napasnya tersengal. Ia berpegangan erat pada tangan Andi, satu-satunya jangkar di tengah badai kepanikan. Gelombang besar menghantam kapal, menyebabkan suara retakan yang memekakkan telinga. Jeritan pilu terdengar di mana-mana. Natalia melihat wajah-wajah ketakutan, mata-mata memohon pertolongan, sebelum gelap menelan mereka. Kapal itu benar-benar tenggelam. Dalam kekacauan yang tak terkendali, genggaman Andi pada tangan Natalia mulai melonggar, terlepas sedikit demi sedikit. Ketakutan yang tak terkira merayapi Natalia saat ia melihat bayangan Andi yang perlahan tenggelam bersamanya. Genggaman tangan Andi terlepas. Itu adalah momen yang akan menghantui Natalia sepanjang sisa hidupnya. Dalam kepanikan dan kegelapan, di tengah riuhnya air yang menelan, ia merasakan tangan kekasihnya tergelincir dari genggamannya. Natalia berusaha melawan arus air yang kuat, namun sia-sia. Sosok Andi, kekasihnya, perlahan menghilang di dalam bangkai kapal yang tenggelam. Jeritan putus asa Natalia tak terdengar di tengah gemuruh air dan kepanikan massal. Ia terpaksa menyerah, diseret oleh gelombang ke permukaan laut yang dingin dan gelap. Air laut yang asin menusuk matanya, namun air mata Natalia bercampur dengannya tak terbendung. Ia berjuang untuk tetap bertahan, mengayunkan tangan dan kakinya sekuat tenaga. Tubuhnya terasa berat, dipenuhi rasa dingin dan ketakutan yang mencekam. Di sekelilingnya terdengar suara samar, rintihan, teriakan, dan desisan air yang menelan nyawa. Natalia berenang tanpa arah, berharap menemukan sesuatu untuk berpegangan, sesuatu yang bisa menyelamatkannya dari kematian yang menganga. Langit gelap pekat, tanpa bintang. Hanya ada kegelapan, laut yang tak bertepi, dan bayangan kematian yang membayangi. Setiap napas terasa seperti perjuangan. Ia tak tahu berapa lama ia mengambang di antara puing-puing dan harapan yang tipis. Hingga fajar menyingsing, samar-samar terlihat sebuah perahu kecil di kejauhan. Natalia memaksakan sisa tenaganya, berteriak, melambaikan tangan, berharap mereka melihatnya. Seolah mukjizat, perahu itu berbelok arah dan mendekat.
Orang-orang di dalamnya adalah tim SAR. Dengan wajah-wajah lelah namun penuh harapan, Natalia ditarik naik ke perahu, tubuhnya gemetar, kedinginan dan jiwanya remuk. 10 dari puluhan penumpang yang ada di kapal. Sebuah angka yang kecil yang menegaskan betapa dahsyatnya tragedi tersebut. Ia duduk di perahu, diselimuti selimut tipis, namun rasa dingin di hatinya tak kunjung hilang. Pikirannya terus-menerus kembali pada Andi. Ia membayangkan kekasihnya sendirian di dasar laut, terjebak dalam kegelapan. Rasa bersalah menghimpit dadanya. Mengapa ia selamat sementara kekasihnya tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya tanpa jawaban. Tim SAR terus bekerja, menyelam, mencari korban. Namun, kedalaman laut yang ekstrem menjadi kendala besar. Banyak korban yang tidak dapat dievakuasi. Jasad mereka menjadi bagian dari misteri lautan. Jasad Andi, kekasihnya, juga tak ditemukan. Ia hanyut dalam kedalaman, menjadi bagian dari laut yang telah merenggutnya dari Natalia. Hari-hari berlalu setelah tragedi itu, namun waktu seolah berhenti bagi Natalia. Rumahnya di Manado, yang dulu dipenuhi tawa dan kehampa dan dingin. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan, setiap benda mengingatkannya pada kekasih yang telah tiada. Foto-foto mereka berdua, hadiah dari Andi, bahkan cangkir kopi kesukaan Andi yang masih tergeletak di meja. Semuanya menjadi pisau yang mengiris hatinya. Orang tuanya berusaha menghiburnya, memberikan dukungan penuh, namun tak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Andi. Natalia jarang berbicara, tatapan matanya kosong, dipenuhi kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Ia sering menghabiskan waktu di kamarnya, meringkuk di tempat tidur, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Tidur pun tak pernah nyenyak. Dihantui mimpi buruk tentang kapal yang tenggelam, tentang Andi yang menghilang dalam kegelapan. Terkadang, ia terbangun dengan jeritan, merasakan kengerian itu lagi. Seolah-olah ia masih berada di dalam air yang dingin. Keluarga dan teman-teman datang belukan. Mereka mencoba mengajaknya keluar, mengajaknya bicara, berharap Natalia bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Namun Natalia hanya bisa tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tak mencapai matanya. 40 hari setelah kejadian naas itu, adalah hari di mana keluarga Andi mengadakan doa bersama untuk arwahnya. Natalia hadir, mengenakan pakaian serba hitam, dengan hati yang hancur. Ia melihat orang tua Andi, wajah mereka pucat dan mata menangis. Sebuah rasa sakit baru merayapi hatinya, melihat kesedihan yang sama terpancar dari mereka. Setelah doa selesai, Natalia merasa lelah dan sesak. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai, tempat di mana ia dan Andi sering menghabiskan waktu bersama. Ia duduk di pasir, membiarkan angin laut membelai wajahnya, berharap dapat menemukan sedikit kedamaian. Ombak berbisik di telinganya, membawa kenangan indah yang bercampur dengan pahitnya kehilangan. Ia memejamkan mata, membayangkan Andi duduk di sampingnya, tangan mereka bertautan, menatap matahari terbenam. Sebuah khayalan yang begitu nyata, namun begitu menyakitkan. Ia membuka mata, berharap khayalan itu menjadi kenyataan, namun yang ada hanyalah kursi kosong di sampingnya. Pantai yang dulu menjadi saksi bisu kesendiriannya. Pantai itu seolah menertawakannya, mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Natalia merasa sendirian di tengah keramaian, terperangkap dalam sangkar kesedihan yang dibangun oleh ingatannya sendiri. Natalia duduk termenung di pantai. Deburan ombak seolah menjadi suara rintihan hatinya. Ia membayangkan kembali tawa Andi, senyumnya, sentuhan tangannya. Begitu nyata, namun begitu jauh. Ketika ia membuka mata, ada bisikan samar, seolah angin membawa suara yang tak asing. Natalia, panggil suara itu, lembut namun penuh kerinduan.
Natalia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapapun di dekatnya. Hanya ada beberapa pasang kekasih yang berjalan di kejauhan dan beberapa anak kecil yang bermain air. Perasaannya mulai tidak enak. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah halusinasi. Namun suara itu kembali, kali ini sedikit lebih jelas, lebih dekat. "Kenapa kau di sini sendirian, sayang?" Suara itu sangat familiar. Ia mengenal suara itu. Sebuah rasa dingin menjalar di punggungnya, bukan karena angin laut, tapi karena ketakutan yang tiba-tiba. Suara itu adalah suara Andi. Mustahil, Andi sudah tenggelam mungkin. Natalia mencoba berdiri, kakinya gemetar. Ia menatap ke sekelilingnya lagi, mencari sumber suara. Tidak ada siapapun. Angin bertiup kencang, membawa pasir dan dedaunan kering. Namun suara itu tetap ada, seolah berbisik di telinganya, tepat di sampingnya. "Kau merindukanku, kan?" Bisik suara itu lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih menyayat hati. Natalia merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tahu ini nyata, arwah Andi, kekasihnya yang telah meninggal. Rasa takut bercampur dengan rindu, menciptakan perasaan campur aduk yang tak tertahankan. Ia tidak bisa lagi tinggal di sana. Natalia bergegas bangkit, berlari sekuat tenaga meninggalkan pantai. Ia tak peduli pada tatapan aneh orang-orang yang melihatnya berlari ketakutan. Pikirannya dipenuhi satu nama, Andi. Ia berlari pulang ke rumahnya. Kunci rumah terlepas dari genggamannya saat ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Setelah berhasil masuk dan mengunci pintu rapat-rapat, jantungnya masih berdebar kencang. Bisikan itu, suara Andi yang menyeramkan, terus terngiang di telinganya. Malam itu, Natalia tak bisa tidur. Ia bersembunyi di balik selimut, berharap kegelapan malam bisa menelan ketakutannya. Malam hari setelah kejadian aneh di pantai, Natalia mencoba menenangkan dirinya. Ia bersikeras bahwa apa yang didengarnya hanyalah ilusi. Mungkin ia terlalu merindukan Andi hingga otaknya menciptakan suara itu. Rasa takut itu nyata. Ia memaksa dirinya untuk makan malam, meskipun nafsu makannya hilang. Setelah itu, ia mencoba membaca buku, menonton televisi, apapun untuk mengalihkan pikirannya dari bisikan menyeramkan di pantai. Bayangan Andi, kini dengan aura yang menakutkan, terus-menerus muncul di benaknya. Sekitar pukul 2 pagi, Natalia merasa haus. Ia memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil air. Dengan langkah perlahan, ia turun dari tempat tidur, berusaha tidak menimbulkan suara. Kegelapan menyelimuti rumah. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menembus jendela. Suasana hening mencekam. Natalia berjalan perlahan melewati ruang tamu, menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggunya di depan. Ia menekan saklar lampu dapur, namun lampunya tidak menyala. Ia mencobanya lagi, tetap mati. Bulu kuduknya kembali merinding. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aroma laut yang familiar, namun kali ini berbau busuk, menyengat hidungnya. Natalia berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah sudut dapur yang gelap. Di sana, di tengah kegelapan, sebuah sosok mulai terbentuk. Sosok itu perlahan menjadi lebih jelas. Terbuat dari bayangan dan kabut hitam. Jantung Natalia seolah berhenti berdetak. Sosok itu adalah Andi. Namun bukan Andi yang dikenalnya. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan hitam, rambutnya basah dan kusut, seolah baru saja keluar dari air. Pakaiannya compang-camping, robek di beberapa bagian dan basah kuyup. Dari mulutnya keluar suara gemericik air. Sosok Andi itu bergerak maju, perlahan, menyeret langkahnya yang berat,
Matanya yang gelap menatap tajam ke arah Natalia, dipenuhi amarah dan kesedihan yang mendalam. Sebuah bisikan menyeramkan terdengar. "Kenapa kau tidak menarikku?" Natalia tak bisa bergerak, kakinya seolah terpaku di lantai. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Rasa takut yang begitu kuat mencekiknya. Sosok Andi semakin dekat, tangannya terulur ke arahnya, dengan kuku yang menghitam dan kulit yang mengkerut. Akhirnya, Natalia menemukan suaranya. Jeritan keras memecah keheningan malam, bergema di seluruh penjuru rumah. Natalia terpejam erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Natalia masih bergetar hebat setelah penampakan Andi di dapur. Orang tuanya terbangun oleh jeritannya, segera datang dan menenangkannya. Natalia menceritakan apa yang dilihatnya, namun orang tuanya hanya menganggapnya sebagai efek trauma. Mereka berusaha meyakinkan Natalia bahwa ia hanya berhalusinasi, bahwa pikirannya sedang mempermainkannya. Meski begitu, mereka tetap menemaninya hingga pagi, takut Natalia kembali ketakutan sendirian. Setelah kejadian itu, Natalia menjadi semakin tertutup. Ia jarang keluar rumah, bahkan untuk hal-hal penting sekalipun. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, dengan lampu menyala terang, takut akan kegelapan yang seolah membawa bayangan Andi. Untuk menghilangkan sedikit kejenuhan dan trauma, ibunya menyarankan Natalia untuk pergi ke mall. Ia berpikir, suasana ramai dan ceria di mall mungkin bisa sedikit menghibur putrinya. Natalia setuju, meskipun dengan enggan. Ia mengenakan pakaian yang nyaman, berusaha menampilkan wajah setenang mungkin. Di mall, Natalia berjalan tanpa tujuan, hanya melihat-lihat etalase toko. Pikirannya masih dipenuhi bayangan Andi. Bagaimana mungkin ia bisa melupakannya? Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup ketika Andi masih gentayangan? Ia merasa lelah dengan semua ini. Ketika Natalia memutuskan untuk pulang, hujan deras tiba-tiba mengguyur Manado. Petir menyambar, diikuti guru yang menggelegar. Natalia mempercepat langkahnya menuju mobil, berharap bisa segera sampai di rumah. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan mulai melaju perlahan. Jalanan licin, jarak pandang terbatas. Natalia menyalakan wiper mobilnya ke kecepatan penuh, berusaha melewati jalan pinggir pantai. Jalanan ini menyimpan banyak kenangan bersama Andi, kenangan yang kini terasa begitu menyakitkan. Tiba-tiba, sebuah kejadian yang tak pernah ia duga terjadi. Sebuah sosok muncul di samping kursi pengemudi. Sosok itu basah kuyup, dengan rambut menempel di wajahnya dan mata yang menghitam adalah Andi. Natalia berteriak, menginjak rem mendadak. Jantungnya berpacu kencang, darah seolah berhenti mengalir. Suara Andi serak dan penuh kesedihan terdengar jelas di tengah riuhnya hujan. "Kenapa kamu tidak menarik tanganku, sayang? Ayo, ikut aku." Tatapan matanya terpaku pada sosok menyeramkan di sampingnya. Kata-kata Andi, pertanyaan yang sama yang menghantuinya setiap malam, kini terucap langsung dari bibir hantu kekasihnya. Rasa takut yang luar biasa menguasai dirinya. Tangan Natalia gemetar hebat. Ia kehilangan kendali atas kemudi. Mobilnya oleng, tak terkendali, dan dalam sekejap menabrak pembatas jalan dengan suara tabrakan yang memekakkan telinga. Benturan keras membuat kepala Natalia menghantam setir. Pandangannya kabur, disusul rasa sakit yang teramat sangat. Sosok Andi di sampingnya menghilang. "Kenapa kamu tidak menarik tanganku, sayang? Ayo, ikut aku." Kegelapan menelan kesadarannya. Saat Natalia membuka mata, ia berada di sebuah tempat yang asing. Bukan rumah sakit, bukan mobilnya, melainkan sebuah lorong gelap tak berujung. Di sekelilingnya, hanya ada kegelapan pekat yang mencekam, seolah ia terperangkap di dalam sebuah terowongan tanpa cahaya. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa ringan, seolah melayang. Tidak ada rasa dingin, hanya kekosongan,
Di ujung lorong, sebuah pintu hitam pekat terlihat samar-samar. Pintu itu seolah memanggilnya, memancarkan aura misterius. Natalia merasa tertarik untuk mendekat. Namun di sisi lain, nalurinya berteriak untuk menjauh. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, muncul sosok Andi. Kali ini, Andi tidak terlihat menyeramkan seperti penampakan sebelumnya. Wajahnya terlihat normal, senyum tipis terukir di bibirnya, lalu berhati memanjang mendalam. Ia tahu apa artinya. Andi inginnya ikut dengannya masuk ke alam kematian. Sebuah bagian dari dirinya merindukan Andi, ingin sekali bersamanya, merasakan kehangatan pelukannya lagi. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin mati. Ia ingin hidup, ingin melewati trauma ini, dan melanjutkan kehidupannya. Wajah sedih mereka, dan harapan mereka agar ia pulih. Tidak, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus berjuang. Tidak, Andi, ucap Natalia, suaranya terdengar lemah namun tegas. Aku tidak bisa. Aku belum siap. Andi tersenyum tipis, senyum yang begitu menyakitkan. Ia melangkah mendekat, tangannya semakin terulur, mencoba meraih Natalia. Kenapa, Nat? Kamu tidak mencintaiku lagi? Tanyanya. Nada suaranya berubah menjadi sedikit menuntut. Bukan begitu, Andi. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa ikut sekarang, jawab Natalia, berusaha menahan air matanya. Andi semakin Natalia. Ia mulai menarik Natalia perlahan, mendekati pintu hitam. Natalia melawan, sekuat tenaga ia mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Andi. Tarik-menarikan terjadi begitu lama di tengah lorong kegelapan itu. Andi menariknya dengan putus asa, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Natalia melawan, seolah mempertahankan seutas benang tipis kehidupannya. Pertarungan antara hidup dan mati terus berlangsung di lorong kegelapan itu. Andi menarik Natalia dengan kekuatan yang tak terlihat. Sorot matanya memohon agar Natalia ikut bersamanya. Namun, Natalia menolak dengan segenap jiwa dan raganya. Ia tak ingin masuk ke dalam pintu hitam itu, pintu yang menjanjikan kebersamaan abadi dengan Andi. Namun juga berarti akhir dari kehidupannya di dunia. Tubuhnya terasa ditarik dengan kuat, kakinya seolah tak menapak. Ia melihat ke dalam mata Andi, melihat kesedihan yang mendalam. Maafkan aku, Andi, bisik Natalia, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak bisa. Andi menghela napas, seolah menyerah. Namun, genggamannya pada tangan Natalia tetap kuat. Aku menunggumu, Nat. Aku akan selalu menunggumu, katanya. Suaranya terdengar seperti bisikan angin. Natalia merasakan dingin merayapi tubuhnya, seolah ada kekuatan lain yang mulai menariknya dari genggaman Andi. Ia tidak tahu apa yang terjadi, namun ada sesuatu yang berlawanan dari pintu hitam. Andi menatapnya dengan pandangan kosong, lalu perlahan sosoknya mulai memudar, larut dalam kegelapan lorong. Tiba-tiba seberkas cahaya putih yang sangat terang menyinari lorong kegelapan. Cahaya itu muncul dari belakang Natalia, begitu silau hingga ia harus memejamkan mata. Hangatnya cahaya itu menyelimuti tubuhnya, terasa begitu damai dan menenangkan. Kekuatan yang menariknya menjadi semakin kuat, bukan lagi sebuah tarikan yang mencekik, melainkan sebuah dorongan lembut yang membawanya pergi. Ia mendengar suara Andi yang terakhir, "Selamat jalan, Nat. Jangan lupakan aku." Setelah itu, semua menjadi hening. Natalia merasa seolah jatuh ke dalam jurang, bukan jurang yang mengantarkannya kembali ke sebuah tempat yang ia kenal. Sensasi jatuh itu singkat, namun begitu nyata. Ia merasa tubuhnya menghantam sesuatu yang empuk, dan kemudian ia merasakan sensasi yang familiar kasur. Sebuah aroma antiseptik yang khas menyeruak di hidungnya, dan suara-suara samar mulai terdengar di sekelilingnya.
Perlahan, Natalia membuka matanya. Pandangannya sedikit kabur, namun ia bisa melihat langit-langit berwarna putih dengan lampu neon yang menyilaukan. Sebuah selang infus menempel di tangannya dan suara alat-alat medis terdengar samar-samar. Ia terbangun. Ia berada di ranjang rumah sakit. Kesadaran Natalia kembali perlahan, seperti embun pagi yang menyelimuti dedaunan. Ia merasakan kehangatan di tangannya, dan ketika pandangannya mulai fokus, ia melihat wajah orang tuanya yang sembab duduk di samping ranjangnya. Mata mereka merah dan bengkak karena menangis, namun ada secercah harapan yang terpancar di sana. Ibunya mengelus rambutnya. "Anakku," bisiknya, suaranya bergetar. Ayahnya memegang tangannya erat, matanya berkaca-kaca. Ia melihat ekspresi lega yang luar biasa di wajah kedua orang tuanya. Mereka mulai menceritakan apa yang terjadi. Setelah kecelakaan mobil, Natalia segera dilarikan ke rumah sakit. Ia mengalami gegar otak ringan dan beberapa luka memar, namun yang paling mengkhawatirkan adalah ia jatuh koma. Selama 7 hari lamanya, Natalia terbaring tak sadarkan diri, terhubung dengan berbagai alat medis yang menjaga hidupnya. Orang tuanya tidak pernah meninggalkan sisinya, terus berdoa dan berharap putrinya bisa sadar. Mereka menceritakan bagaimana setiap hari mereka memanjatkan doa kepada Tuhan, memohon agar Natalia bisa kembali, bisa terbangun dari tidur panjangnya. Harapan mereka begitu besar, ketakutan mereka begitu nyata. Selama koma itu, roh Natalia memang pergi ke alam lain, alam yang dipenuhi kegelapan dan pertemuan mengerikan dengan Andi. Pengalaman itu menyeramkan, hingga ia bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi atau sebuah perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Ia tak sanggup menceritakan detail pertemuan dengan Andi kepada orang tuanya. Ia tahu mereka tidak akan percaya dan mungkin hanya akan semakin mengkhawatirkannya. Biarlah itu menjadi rahasianya sendiri. Kini, Natalia benar-benar terjaga. Tubuhnya terasa lemah, namun jiwanya terasa lebih ringan. Seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia melihat orang tuanya yang selama 7 hari terakhir ini tak henti-hentinya mendoakannya. Doa-doa mereka, cinta mereka, seolah menjadi jangkar yang menariknya kembali dari lorong kegelapan itu. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tulus, penuh syukur. "Aku baik-baik saja," bisiknya, suaranya serak. Orang tuanya memeluknya erat, air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka. Natalia tahu, ini adalah sebuah awal yang baru. Sebuah kesempatan kedua untuk hidup. Ia telah melewati batas mengubah segalanya. Setelah sadar dari koma, Natalia perlahan pulih secara fisik. Namun, pengalaman di lorong kegelapan dan pertemuannya dengan Andi meninggalkan bekas mendalam di jiwanya. Ia masih sering terbangun dengan keringat dingin di malam hari. Bayangan Andi dengan mata cekung masih menghantuinya. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Cahaya putih yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya dari tarikan Andi menuju pintu hitam. Apa sebenarnya cahaya itu? Mengapa ia muncul tepat pada saat yang genting? Natalia mencoba mencari jawaban. Ia membaca berbagai buku tentang pengalaman mendekati kematian NDE, mencari kisah-kisah serupa yang melibatkan cahaya terang. Beberapa teori menyebutkan cahaya putih sebagai manifestasi dari alam bawah sadar atau sinyal listrik dari otak yang sekarat. Namun, bagi Natalia, itu terasa lebih dari sekadar malaikat pelindung, atau mungkin roh baik yang berusaha menyelamatkannya. Ia ingat doa-doa orang tuanya yang tak henti-hentinya. Apakah doa-doa itu yang memanggil cahaya tersebut? Ia bertanya kepada orang tuanya, apakah melihat cahaya aneh saat ia koma, atau merasakan kehadiran yang tidak biasa? Orang tuanya hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka hanya merasakan ketakutan dan harapan yang terus-menerus. Mereka hanya bisa berdoa
dan percaya, Bun mulai mencari jawaban di komunitas spiritual. Ia mengikuti beberapa diskusi online, membaca testimoni orang-orang yang pernah mengalami NDE. Beberapa di antara mereka menyebutkan bertemu dengan sosok cahaya, entitas yang terasa penuh kasih dan damai, yang membantu mereka kembali ke tubuh. Namun, tidak ada jawaban yang pasti. Meskipun misteri cahaya putih itu tetap tak terpecahkan, Natalia merasa ada makna di baliknya. Ia yakin bahwa cahaya itu adalah sebuah intervensi, sebuah tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke kehidupan. Itu adalah pengingat bahwa ia masih memiliki tujuan di dunia ini, bahwa kehidupannya belum selesai. Ia mulai menyadari bahwa meskipun kehilangan Andi begitu menyakitkan, ia tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam kesedihan dan trauma. Ia harus menghargai kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya. Kini, Natalia menatap masa depannya dengan harapan baru. Ia tahu ia tidak akan pernah melupakan Andi. Bagian dari dirinya akan selalu merindukannya. Namun ia juga tahu bahwa ia harus melangkah maju. Cahaya putih itu adalah simbol harapan baginya, pengingat bahwa di tengah kegelapan yang paling dalam sekalipun, selalu ada secercah harapan yang menunggu untuk menyelamatkan. Meskipun ia masih bertanya-tanya, apa sebenarnya cahaya putih itu? Kok bisa menyelamatkanku? Ia kini tahu bahwa cahaya itu telah memberikannya kesempatan untuk memulai kembali, untuk menghargai setiap momen hidupnya, dan untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.